Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pemberian THR keagamaan yang tahun ini sesuai dengan Surat Edaran M-2 HK.0400-3 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR atau tunjangan Hari Raya adalah uang yang ditunggu-tunggu oleh karyawan pada saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR bagi pekerja merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Setelah menjalankan ibadah puasa selama 2 minggu, kini umat Islam bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Persiapan ini tampaknya juga harus dilakukan perusahaan untuk memberi THR kepada pekerjanya yang beragama Islam. Di tahun ini, berbeda dengan tahun di masa pandemi COVID-19 sebelumnya, di masa pandemi perusahaan diperbolehkan menunda atau mencicil THR. Kini, perusahaan diwajibkan memberi THR tepat waktu dan tidak boleh dicicil. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja. Mau tahu seperti apa aturannya dan sanksi bagi perusahaan yang nakal? Mari kita bahas secara mendalam terkait hal ini. Setelah berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia, kini pemerintah mulai tegas dalam melindungi hak-hak karyawan. Pemerintah kembali menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memberikan THR keagamaan secara penuh sesuai peraturan perundangan atau perjanjian antara kedua belah pihak. THR ini kemudian wajib diberikan secara penuh pada pekerja yang telah memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun dan telah melebihi 1 bulan tetap mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungannya dilakukan dengan cara masa kerja per bulan dibagi 12 dikali 1 bulan upah penuh yang diterima. THR wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali. Bahkan, industri padat karya yang berorientasi ekspor pun tetap diwajibkan membayarkan THR secara penuh. Perusahaan yang bandel dan tidak mau membayar dapat dikenai sanksi yang disiapkan pemerintah, mulai teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha. Sedangkan perusahaan yang terlambat membayar THR karyawan akan mendapatkan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Kemudian, denda ini akan diberikan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Tidak hanya itu, walaupun mendapatkan denda atau sanksi, perusahaan tetap wajib membayarkan THR keagamaan kepada karyawan secara penuh. Sebetulnya pemerintah sudah mulai kembali memperketat masalah THR semenjak COVID-19 telah berlalu di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membuka posko THR untuk melindungi para pekerja. Nah, seandainya kalian mengalami masalah dengan THR, bisa loh dilaporkan ke posko THR dengan cara berikut ini. Pertama, buka website poskothr.kemnaker.go.id, kemudian pilih menu, login siap kerja, pilih konsultasi THR, lalu lakukan pengaduan THR. Cara ini dapat memudahkan karyawan yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, gimana nih?
Sekarang sudah tahu kan, kalau saat ini kalian sudah berhak loh untuk mendapatkan THR secara penuh. Sudah tidak ada lagi alasan perusahaan menunda THR atau mencicil dengan berbagai alasan. Jika perusahaan kalian masih membandel, jangan takut untuk melakukan pelaporan. Ingat, THR merupakan hak kalian dan termasuk kesejahteraan yang wajib kalian dapatkan. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri, dan terus saksikan Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.